Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, rekan-rekan, Bapak Ibu mahasiswa? Sehat selalu dan terus semangat untuk selalu menuntut ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi manajemen pendidikan secara umum. Apa yang saya pahami, itulah yang akan saya sampaikan, sehingga apabila ada kekurangan, itu adalah disebabkan karena kefakiran saya. Subbahasan kali ini adalah konsep dasar dan sistem pendidikan dan konsep manajemen pendidikan di Indonesia. Dan hakikatnya adalah membantu peserta didik atau membantu manusia untuk terbentuk karakternya. Dengan kata lain, bahwa pendidikan adalah pembentukan karakter. Tak akan suatu karakter terbentuk tanpa ada pendidikan. Dan di dalam pendidikan ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran inilah yang membantu menguatkan karakter-karakter terbentuk pada manusia atau pada peserta didik. Adik-adik dan Bapak Ibu mahasiswa, mari kita kenal terlebih dahulu istilah pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke arah jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan umum atau istilah lainnya adalah General Education yang digaungkan di Amerika merupakan sebuah proses pembinaan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang seimbang pengetahuan, kemampuan berpikir, perasaan, kesadaran keterampilannya, manusia yang sehat rohani, mental, dan jasmaninya, yang mampu menyerasikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari General Education ini adalah membina peserta didik yang berkepribadian baik sesuai dengan agama yang dianutnya, berperan dalam pembangunan bangsa dan ikut aktif dalam kegiatan masyarakat, serta mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan. Apa yang dikemukakan dalam pendidikan umum atau general education telah termaktub di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di Indonesia, payung utama untuk pendidikan tentu adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diturunkan lagi atau diurai kembali, dirinci kembali di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia untuk yang terkini adalah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara untuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Nomor 32 Tahun 2013, sebab sudah digantikan oleh Nomor 57 Tahun 2021, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 dan 32 ini tidak lagi berlaku. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah diselaraskan dengan learning outcomes
yang dikemas dalam KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kebijakan ini dibuat tentu dalam rangka menyiapkan lulusan dari jenjang pendidikan di Indonesia agar mampu terserap di dunia usaha atau di dunia industri, sehingga lulusan pendidikan kita mampu beraktivitas, mensejahterakan diri dalam berbagai kegiatan pekerjaan. Tujuan pendidikan kemudian dirumuskan di dalam standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap ini meliputi sikap spiritual dan sosial, di mana untuk spiritualnya adalah memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan spiritual, dan akhlak mulia. Untuk pengetahuan, di sini adalah diharapkan peserta didik menguasai kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan. Selain itu juga adalah integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Sementara untuk kompetensi keterampilan, lulusan diharapkan selain memiliki keterampilan hard skill, juga diharapkan memiliki keterampilan soft skill. Pada era saat ini, keterampilan soft skill disinyalir yang akan membantu atau mendukung para peserta didik mencapai suksesnya. Dengan demikian, harapan dari lulusan pendidikan ini akan terbentuk manusia yang insan kamil, yaitu manusia yang berkembang potensi jasmaninya, rohaninya, mampu mengelola rasa dengan memadukan akal sehat, kalbu, dan nafsu yang harmonis. Nafsu di sini tentu berbeda dengan nafsu yang pada umumnya kita kenal selalu negatif, begitu ya. Nafsu di sini juga dipahami sebagai satu semangat, khususnya adalah dalam menambah atau meningkatkan ilmu pengetahuan. Rekan-rekan mahasiswa, satu proses pendidikan dan dia diharapkan akan tercapai lulusan yang memiliki sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, pengetahuan yang luas, dan keterampilan yang mumpuni, semua tidak akan tercapai tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, di dalam satu lingkungan pendidikan perlu ada manajemen. Kegiatan pengelolaan sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi, baik itu pimpinan lembaga pendidikan, tenaga pendidik atau guru atau dosen, dan staf, termasuk peserta didik di dalamnya, semua dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pengelolaan pendidikan juga dimulai dengan perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, pengarahan pendidikan, pengawasan pendidikan, dan penilaian pendidikan. Dengan manajemen inilah diharapkan tujuan pendidikan yang begitu mulia untuk memanusiakan manusia yang mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik dan mampu menggunakan fisiknya agar bisa terampil di dalam satu pekerjaan dengan baik. Inilah yang disebut dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan di Indonesia tentu meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan,
standar isi, standar proses, standar pendidikan untuk penilaiannya, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Semuanya ini perlu dikelola dengan baik sehingga tujuan pendidikan tentu diharapkan dapat tercapai maksimal. Dengan luasnya ruang lingkup pendidikan yang termaktub dalam standar pendidikan nasional, tentu kita memahami bahwa pengelolaan ini ada yang secara makro dan ada yang secara mikro. Untuk pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan secara makro, ini ada pada level atau tataran pemerintah, di mana pemerintah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia secara umum. Nah, untuk manajemen pendidikan secara mikro adalah level pelaksana kebijakan. Nah, untuk level pelaksana kebijakan ini adalah di level lembaga pendidikan atau di level sekolah, dan ujung tombak terrealisasinya semua kebijakan pendidikan adalah pada guru. Guru adalah pelaksana pendidikan yang mampu menghantarkan para peserta didik mencapai tujuan pendidikan, yaitu bagaimana para guru ini mampu memanusiakan manusia yang memiliki spiritual, yang memiliki akal dan memiliki fisik atau jasmani untuk mampu dilatih sehingga akan terampil. Sehingga pada manajemen pendidikan dipahami ada dua ya, yaitu manajemen makro, di mana makro ini adalah level pemerintah yang merumuskan kebijakan, dan pada level mikro, yaitu level pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Rekan-rekan mahasiswa, pendidikan yang termanage dengan baik tentu akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Semoga ke depan para generasi muda Indonesia menjadi generasi yang memiliki kualitas secara spiritual, kemudian kualitas secara pengetahuan dan kualitas dalam keterampilan sehingga akan mampu menjadi orang yang berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara. Tentunya utamanya adalah manusia tersebut mampu mensejahterakan dirinya dan mensejajarkan dengan manusia lain yang memiliki kemuliaan, baik itu mulia secara religius maupun mulia secara duniawinya. Demikian, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.